Ya, saya menghargai abang saya ini sebagai orang hukum untuk berbicara kerana hukum, berbicara kerana yang benar. Dan ingat, kami umat Islam tidak pernah gentar, bang. Kami agama jihad, kami agama berjuang. Sampai tetes darah terakhir pun umat Islam itu tidak akan pernah takut. Karena kalau umat Islam itu bukan agama jihad, negara kita tidak merdeka dari penjajah. Itu dulu. Salam kenal, bang, ya. Semoga abang sehat terus. Iya. Ya, silakan apa yang menjadi misi abang saya ini untuk kebaikan negara kita ini, kalau dianggap itu perlu, penting dan mencederai kemudian persatuan, ya silakan aja. Kita mendukung. Kita nanti ketemunya di mana gitu ya. Apakah kita ketemu di meja hijau atau di mana? Silakan aja. Tapi sekali lagi saya mengingatkan pesan saya tadi, bahwasanya Islam tidak pernah berdiskusi dengan Hindu, Islam tidak pernah diskusi dengan Buddha. Kenapa hanya berdiskusi dengan Kristen? Karena ini juga harus saudara saya pahami. Dulu sebelum ada TikTok, sebelum ada Zoom, sebelum ada YouTube, sebelum ada internet, orang Islam diam. Kristen melancarkan aksi-aksi pemurtadan. Ya dengan itu tadi, senjata Bible. Nah sekarang nggak bisa lagi. Umat Islam sudah pintar, umat Islam sudah bangkit. Dengan adanya internet kita sudah tahu trik-trik yang dilakukan untuk pemurtadan. Kita sudah paham itu. Jadi kalau dulu bolehlah agama Kristen ini panen memurtadkan orang. Tapi sekarang nggak bisa lagi. Karena umat Islam itu sudah ada Bang Suma, sudah ada Bang Handi, sudah ada Dinda Ardiansa, Bunda Rahma, dan semua yang ada di sini, Saudara Ali Musa, ya untuk menjaga dan membentengi akidah umat. Jadi kalau saudara mengatakan kami salah, kami keliru, ya diservis dulu lah Bible itu, diperbaiki dulu Bible-nya, supaya tidak ada lagi hal-hal yang mungkin menyakiti hati saudara-saudara Kristen. Kalau kami menyatakan sesuatu, itu hanya karena adanya riak yang dibangun oleh Lembaga Kitab Indonesia. Inilah hasil, inilah buah dari perbuatan lembaga kitab saudara mengambil istilah-istilah Islam di dalam Al-Quran. Masakan kami harus diam terus? Mau sampai kapan kemudian kami harus diam? Kami juga punya hak, agama kami juga dijamin oleh negara ini. Kami punya hak untuk berbicara. Nah, kenapa ada hal-hal yang mungkin menurut saudara, kuping saudara nggak enak untuk mendengar itu? Itu supaya sampai ke lai. Ini loh yang diakibatkan kalau lai tetap mempertahankan apa yang mereka ambil. Bisa-bisa terjadi kisru besar-besaran kalau lai tidak bisa merubah diri. Saya bang, Anda laporkan saya di penjara, tidak selesai. Akan muncul suma-suma yang lain, jutaan suma akan bangkit. Tapi yang harus diperhatikan di sini adalah lembaga kitab saudara yang harus diselesaikan. Bang Suma selesai di jalan, di tengah jalan, dar, mati, selesai perkara. Tapi apakah selesai perkara tentang ini? Tidak akan selesai. Umat Islam akan tetap bangkit untuk perjuangkan hak mereka. Istilah Al-Quran harus dikembalikan. Silakan saudara Kristenku menggunakan istilah-istilah Kristennya, asalnya. Apakah Ibrani, apakah Aramaik, apakah Yunani? Silakan. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan. Tapi selagi istilah Al-Quran kami diambil, nama Tuhan kami dicatut, ditempatkan di tempat yang terendah, selama itu juga saya katakan hanya maut yang bisa menghentikan Bang Suma untuk berbicara. Camkan itu baik-baik. Jadi saya nggak bisa diancam, saya nggak bisa ditakut-takutin. Bang Suma menyatakan diri di Jakarta beberapa bulan yang lalu. Saya tantang seluruh pendeta se-Indonesia untuk berdialog langsung dengan Bang Suma, untuk membuktikan bahwa Islam atau Kristen yang benar. Tapi kalau diancam-ancam atau ditakut-takuti, saya tidak pernah takut. Wallahi, gak pernah takut. Saya hanya takut kepada Allah. Kalau hanya dilaporkan, hanya jeruji besi, itu mah kacang bagi saya. Saya tidak sombong, tapi demi Allah, saya tidak takut bang. Saya tidak takut itu. Cuman sebagai seorang putra Indonesia, warga Indonesia yang baik, ya saya juga ini aktivis. Saya angkatan 98 juga. Teman-teman aktivis 98 pasti tahu kalau dia hanya ada di seputaran Makassar. Tahu saya. Saya hanya ingin mengatakan begini. Ketika kita ingin memperbaiki sesuatu yang menurut kita rusak,
maka yang harus kita perbaiki itu adalah pondasinya dulu. Jangan memperbaiki dinding yang senantiasa bisa rubuh setiap saat kalau tidak diperiksa pondasi. Jangan sampai hanya becak yang lewat, pondasi goyang, dinding yang baru diganti rubuh lagi. Jangan sampai itu terjadi. Maka saran saya kepada saudara-saudara saya Kristen yang saya kasihi, tolong perhatikan itu. Kalau Bang Suma besok hari ketangkep tapi lain tidak merubah diri, maka akan ada lagi Suma lain ditangkap, dan itu akan menyakiti hati yang lain, umat Islam yang lain. Kalau umat Islam hatinya sudah disakiti semuanya secara keseluruhan, saya tidak bertanggung jawab. Nah, karena itu sebelum itu terjadi, sebagai orang hukum, saya percaya Anda adalah orang baik, Anda adalah orang netral. Silakan Anda bicarakan di internal saudara bagaimana solusinya ini. Benarkah Bang Suma dan kawan-kawan akan diam ketika lembaga kitab kita terbit dengan terbitan versi baru, tak ada lagi istilah-istilah Islam di dalam. Baru kita duduk sama-sama rangkulan ngopi di warkop. Tapi kalau selama masih kayak begini, berarti saudara ingin membersihkan sesuatu, ingin meyakinkan sesuatu kebenarannya, tetapi Anda sendiri tidak bisa membersihkan rumah Anda. Anda ingin kemudian rumah orang dibersihkan, tapi rumah saudara kotor berantakan. Saya kira begitu, Bang. Kristen itu adalah agama yang konon kasih. Kristen itu konon agamanya agama baik. Mereka menganut ajaran anak-anak Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kedepankan mengalah. Kedepankan mengalah. Apalagi ini adalah hak daripada saudara kalian Islam. Kata Allah, kata Alkitab, kata Rasul, kata Injil, kata mukjizat, kata Nabi, kata Roh, kata Kudus. Kristen tidak akan kekurangan apapun. Kalian tidak akan berubah menjadi anak Tuhan, berubah menjadi anak apapun. Tetaplah kalian itu anak-anak Tuhan kalian. Meskipun Bible itu kalian kembalikan kepada fitrahnya, kepada citranya. Kalian tidak akan kekurangan sebagai pengikut Yesus sedikit pun kalau istilah Allah kalian lepaskan dari Bible. Enggak. Kalian akan nampak sebagai seorang saudara yang benar-benar kasih. Sekiranya apa yang ada di dalam Bible itu dimurnikan kembali kepada ajaran awal. Jangan ke Islam-Islaman. Begitu saudaraku. Saya rasa begitu dari saya. Salam kenal Bang Joni. Saya siap. Bang Suma, saya adalah ketua pembina dari teman-teman Apologet Islam Indonesia yang tentunya bertanggung jawab paling terdepan, masang badan paling terdepan ketika ada sesuatu yang terjadi nantinya. Saya berharap niatan saudara ini niatan baik. Silakan. Saya, kalau misalnya Anda mau laporkan, silakan, saya akan datang. Saya adalah warga negara yang baik. Saya di Makassar saat ini. Seperti itu, Bang. Jadi artinya, ya, saya ini hanya baru menganalisa awal. Iya. Mungkin kita cari, ya kan saya juga baru tahu ternyata ada masukan-masukan dari rekan-rekan apologet Islam ya. Nggak apa-apa, nanti kita diskusikan lagi lah. Siap. Jadi nggak usah negatif, apalagi sampai di door itu nggak ada lah, nggak ada itu. Nggak ada. Oh, saya ancamannya luar biasa, Bang John. Sampai ada yang sudah motor rumah saya loh, dikirim ke saya. Ada yang intelin saya sampai tempat wisata saya. Oh, udah sering kali saya diancam. Saya kira itu bukan orang Kristen ya. Kalau orang semoga Kristen aja, Bang. Iya, sepertinya semoga aja. Yang Bang Juma tadi omongin kita kasih. Itu yang harusnya ada di orang Kristen lah. Oke, sip. Nggak sampai seperti itu. Tidak. Baik, nanti barangkali kami di depan juga untuk mengatasi itu ya. Jadi jangan sampai ada seperti itulah di Indonesia. Iya, baik, Bang. Tapi asal tahu, yang mengirimkan foto rumah saya itu adalah saudara debat saya sendiri. Jadi teman-teman Oten yang sering berdebat dengan kita, itu yang kirimkan foto rumah saya dan mengatakan ini rumahmu kan. Kalau memang ada buktinya boleh dikasih ke kita biar kita tindak juga. Jadi kita nggak boleh juga seperti itu.